Buat kalian yang gedenya nonton serial Kerasakti, pasti ingat banget kan sama karakter Juba Jie atau Cupat Kai? Itu loh, si siluman babi yang rakus, pemalas, tapi kelakuannya selalu bikin ketawa. Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau cerita aslinya di novel Perjalanan ke Barat itu jauh lebih kelam dan tragis dari yang kita lihat di TV? Oke, kita mulai dari sini ya. Kutipan yang ikonik banget ini ternyata bukan cuma celetukan lucu. Ini tuh inti dari tragedi hidupnya. Sebuah kutukan yang mengharuskan dia reinkarnasi 1000 kali, dan dalam setiap kehidupannya harus berakhir dengan patah hati. Gila kan? Terus kok bisa dia sampai dapat hukuman separah itu? Nah, ini ceritanya. Jauh sebelum dia jadi siluman babi yang kita kenal, Yubagie ini dulunya adalah sosok yang punya kedudukan sangat tinggi dan dihormati di Kahyangan. Ini dia identitas aslinya. Dia adalah Marsekal Tianpeng, panglima tertinggi Angkatan Laut Langit. Bayangin, dia itu komandan dari 80.000 prajurit surgawi. Jadi dia bukan dewa ecek-ecek, tapi seorang elit militer Kahyangan. Beda jauh banget kan sama si babi pemalas yang kita kenal? Tapi ya gitu deh, satu malam satu kesalahan fatal ngubah segalanya. Waktu lagi ada pesta besar di Kahyangan, Tianpeng yang mabuk berat ketemu sama Dewi Bulan, Chang'e. Saking terpesonanya, dia nekat mencoba merayu sang dewi, tapi karena mabuknya udah parah, tindakannya jadi kelewat batas dan dianggap sebagai pelecehan. Nah, ini nih bedanya versi novel sama yang di TV. Di novel aslinya, dia jatuh karena perbuatan yang memalukan pas lagi mabuk. Sementara di serial Kerasakti, ceritanya dibikin romantis, seolah-olah dia dihukum karena mengacaukan waktu demi menolong Chang'e. Padahal, versi aslinya jauh lebih nggak terhormat. Tapi ternyata hukumannya bukan cuma diusir dari Kahyangan loh. Dia dijatuhi hukuman yang jauh lebih kejam. Reinkarnasi terkutuk di dunia manusia. Coba deh ingat angka ini, 1000. Dia dikutuk untuk bereinkarnasi 1000 kali, dan dalam setiap kehidupannya, kisah cintanya ditakdirkan untuk selalu gagal. 1000 kali dia harus jatuh cinta dan 1000 kali juga cintanya harus kandas. Kebayang gak sih sakitnya? Udah dapat kutukan patah hati 1000 kali, nasib sialnya belum berhenti di situ. Waktu dia dilempar ke bumi, pas proses reinkarnasinya, sistemnya error. Bukannya lahir jadi manusia, rohnya malah nyasar masuk ke rahim seekor babi. Akhirnya, dia lahir sebagai monster, setengah manusia, setengah babi. Di bumi, dia dapat nama baru, Zhu Gangli. Dan karakternya, wah, benar-benar didominasi sama 3 dosa utama. Rakus sama makanan, pemalas luar biasa, dan selalu dikuasai hawa nafsu. Inilah identitas barunya. Tapi ya namanya juga punya nafsu, dia tetap nyoba cari cinta lagi. Dia nyamar jadi pemuda tampan dan berhasil memikat hati putri kepala desa. Tapi pas hari H pernikahan, dia mabuk lagi. Dan apa yang terjadi? Wujud aslinya sebagai siluman babi kebongkar di depan semua orang. Kacau balau. Nah, setelah gagal total, ketahuan wujud aslinya, dan ditolak mentah-mentah, kira-kira apa yang dia lakuin? Apa dia pasrah aja gitu nerima nasibnya? Jawabannya, enggak. Dia malah nunjukin sisi monsternya. Cewek yang nolak dia itu diculik, disandera, dan keluarganya dipaksa buat nerusin pernikahan. Ini nunjukin kalau di cerita aslinya, dia ini bukan karakter lucu, tapi beneran penjahat. Nah, pas dia lagi jadi monster kayak gini, muncullah satu-satunya kesempatan buat dia menebus dosa, yaitu dengan kedatangan para peziarah suci. Keluarga si cewek ini kan panik ya. Mereka minta tolong sama rombongan Biksu Tong yang kebetulan lewat. Dan tentu aja, Sun Wukong langsung maju buat berhadapan sama si siluman babi ini. Jubaje ini sebenarnya kuat loh, bukan lawan yang gampang. Tapi, ya lawannya Sun Wukong, gimana dong? Wukong itu punya 72 jurus perubahan, sementara Baje cuma 36. Ya jelas kalah kelas kan? Singkat cerita, setelah berantem hebat, Zhu Bajie kalah telak. Nah, di momen inilah Dewi Guanin muncul dan menawari dia jalan penebusan. Gabung sama Biksu Tong buat pergi ke barat mencari kitab suci. Sejak saat itu, Biksu Tong ngasih dia nama baru yang kita kenal sekarang, Zhu Bajie. Nama ini punya makna dalam banget, artinya babi 8 larangan, yang merujuk pada 8 pantangan dalam ajaran Buddha. Jadi, nama itu jadi semacam pengingat konstan buat dia, biar nggak ngikutin hawa nafsunya lagi.
Oke, kita lompat ke akhir perjalanan. Setelah susah payah sampai ke tujuan, kira-kira apa ya hadiah yang didapat Zubajie setelah semua pengorbanannya? Dan inilah bagian paling tragisnya. Gurunya, Biksu Tong, sama Sun Wukong berhasil jadi budak. Xiao Jing, adiknya, jadi seorang arhat. Terus Zubajie, dia cuma jadi pembersih altar. Kenapa aku cuma dapat segitu? Ya simpel aja jawabannya. Karena sepanjang jalan, dia nggak pernah benar-benar berubah. Sifat rakus dan nafsuannya itu masih nempel terus. Jadi level spiritualnya paling rendah di antara yang lain. Dia gagal mencapai pencerahan. Terus, pembersih altar itu tugasnya ngapain sih? Tugasnya ya makan sisa-sisa sesajen di altar selamanya. Ironis banget kan? Sifat rakus yang bikin dia gagal malah jadi hadiah abadi buat dia. Dia seolah dihukum dengan dosanya sendiri. Nah, dari semua cerita ini, pertanyaannya jadi begini. Apakah ini akhir yang tragis buat karakter yang, ya walaupun banyak kurangnya, tapi tetap nyelesain tugasnya? Atau, jangan-jangan ini emang akhir yang setimpal buat sosok yang nggak pernah bener-bener mau berubah dari kesalahannya? Coba deh kalian pikirin.